Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rola Cahyani. Saya sebagai moderator yang mewakili kelompok 4 untuk berdiskusi dengan narasumber istimewa kami, yaitu Mbak Amalia Hoirunisa. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Jadi Mbak Ama ini adalah seorang ASN perawat di Lembaga Permasyarakatan 2 Purwokerto. Mbak Ama juga sudah bekerja di Lapas 2A Purwokerto ini selama 5 tahun. Baiklah, mari kita mulai saja diskusinya. Ama, jadi ini saya bersama dengan 4 orang kelompok saya yang ingin bertanya satu-satu terkait kewaspadaan bela negara kepada Mbak Ama. Dimulai dari yang pertama, dari Kak Fauzi dulu, silahkan Kak. Mbak Ama, saya mau bertanya, menurut Mbak Ama sendiri, sebenarnya bela negara itu apa sih? Mungkin Mbak bisa share ke kita-kita ini terkait dengan apa itu bela negara. Monggo Mbak. Baiklah, menurut saya pribadi, bela negara adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia ya, dimana kita berusaha keras untuk ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara kita ini dari ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Mungkin terdengarnya berat ya, karena bagaimana sih cara kita mempertahankan kedaulatan begitu. Tapi kita bisa menjiwai bela negara itu dengan yang pertama, dengan taat pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, dengan selalu bersikap disiplin, tanggung jawab dalam apapun yang kita lakukan. Baik, melanjutkan dari apa yang telah disampaikan Mbak Ama tadi. Jadi kalau menurut Mbak Ama sendiri, seberapa penting sih bela negara itu? Menurut saya, sifat bela negara ini sangatlah penting dan wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia ya. Karena jika bukan kita, siapa lagi begitu. Kita lahir di Indonesia, kita dibesarkan di Indonesia, Allah memberikan kita rezeki di Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai negara kita gitu. Dengan segala kekurangannya, dengan segala problematikanya, kita tetap harus mencintai dan membela negara kita ini semaksimalnya kita bisa begitu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Tidak harus melakukan cara-cara yang menurut kita ekstrim, tapi kita bisa mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sebisa mungkin senantiasa berkontribusi dalam melakukan perubahan-perubahan positif yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Menurut Mbak Ama, wujud bela negara apa yang sudah Mbak lakukan untuk bangsa dan negara? Bagaimana bentuk bela negara yang saya lakukan sebagai seorang ASN perawat di lembaga pemasyarakatan? Baiklah, kita tahu bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat di mana berkumpulnya para warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa hukumannya atas konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan di luar. Mereka melanggar hukum, mereka bisa kita sebut orang yang salah jalan, mungkin karena mereka tidak menaati hukum, lalu mereka mendapatkan konsekuensi dari perbuatan mereka, yaitu dengan menjalani masa hukuman yang sangat panjang di lembaga pemasyarakatan. Mungkin ada beberapa bela negara yang saya lakukan ya selama ini. Yang pertama adalah saya berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang pembina yang baik bagi mereka. Jadi terdapat banyak perbedaan stigma atau pandangan masyarakat tentang petugas kemasyarakatan. Yang dulu petugas pemasyarakatan itu identik dengan seseorang yang kasar, seseorang yang suka
memukul misalkan ya, atau hal-hal yang tercela lainnya gitu. Itu adalah zaman dulu ya, tapi seiring dengannya waktu, hak asasi manusia juga semakin berkembang. Kita diharapkan menjadi pembina yang baik bagi mereka. Kita harus membimbing mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari segi mental, sosial, maupun dari spiritual. Tidak ada lagi kekerasan di dalam penjara. Diharapkan seperti itu. Karena kita sebagai petugas pemasyarakatan bukanlah orang yang bisa menghukum mereka gitu. Kita diharapkan dapat membina mereka, bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara persuasif, dengan memberikan teladan, memberikan nasihat, atau menjadi teman ngobrol, teman mereka bercerita atau apapun, berkeluh kesah gitu. Jadi itulah tugas yang paling berat ya, dimana kita harus memberikan contoh yang baik bagi para warga binaan pemasyarakatan, menjadi teman mereka. Yang kedua adalah dengan cara memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal tanpa memandang status sosial mereka. Ini saya ilhami dari Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya lebih menekankan pelayanan kesehatan karena saya adalah seorang perawat ya. Jadi saya berusaha untuk tidak memandang status sosial mereka sama sekali dalam memberikan pelayanan kesehatan. Mereka semua adalah sama. Mereka adalah pasien-pasien yang harus saya hormati dan harus saya hargai gitu. Meskipun mereka berasal dari golongan pejabat ataupun mereka adalah warga negara biasa, pengangguran, pelajar, mahasiswa ataupun yang lain, mereka adalah sama di mata saya. Mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk menspesialkan si A karena beliau ini adalah pejabat misalkan, atau mendiskriminasi si B karena dia adalah pengangguran gitu. Jadi itu tidak ada di kamus saya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah ya memberikan pelayanan yang pandang bulu gitu. Ketiga adalah saya berusaha untuk mempromosikan buatan lokal mereka, produk-produk lokal gitu, karena dalam lembaga pemasyarakatan sendiri kita membekali para warga binaan dengan skill atau kompetensi yang kita harapkan mampu menjadi nilai tambahan mereka saat mereka keluar nanti. Pertanyaan saya untuk Mbak Ana, adakah hambatan yang Mbak Ana pernah lalui ketika melakukan suatu tindakan bela negara? Terus, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Terima kasih. Bicara tentang hambatan yang mungkin saya alami, lebih tepatnya mungkin berasal dari dalam diri saya sendiri ya, internal dari dalam diri saya sendiri. Saya malah merasa bahwa saya mengalami kesulitan beradaptasi saat saya awal bekerja, karena ini adalah suatu pengalaman yang sangat baru bagi saya. Saya adalah seorang fresh graduate yang sebelumnya belum pernah bekerja. Saya adalah seorang perempuan, kemudian saya ditempatkan dalam sebuah kondisi di mana saya harus menghadapi ratusan narapidana yang berasal dari background yang berbeda, yang mereka mempunyai sifat dan karakter yang sangat bertolak belakang dengan saya. Saya merasa tidak aman pada saat itu. Jadi oleh karena itu saya tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, karena saya merasa bahwa saya tidak sanggup atau saya tidak mampu menjalani peran saya sebagai seorang perawat di lapas begitu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu saya beradaptasi, akhirnya saya bisa menerima dan bisa memberikan peran kesehatan yang maksimal kepada warga binaan. Saya bisa kalau dari eksternal saya rasa tidak ada ya, tidak ada yang menghalangi saya untuk melakukan bela negara. Alhamdulillah saya dikelilingi oleh lingkungan yang suportif, yang mau membimbing dan mengajari saya. Halo Mbak Ama, salam kenal ya. Ya, yang saya ingin tanyakan, menurut Mbak Ama sendiri nih,
apa sih pesan untuk generasi muda sekarang agar mereka ini melakukan tindakan bela negara? Terakhir ya, pesan untuk generasi muda agar mau melakukan bela negara. Yakinlah bahwa dengan kita mengeluh, dengan kita tidak menerima kekurangan bangsa kita, pemerintah kita, itu bukanlah sebuah solusi, dan itu tidak akan mengubah keadaan kita sama sekali. Jadi lebih baik kita menjalankan, memberikan apa yang bisa kita lakukan. Lebih baik kita mencintai negara kita, sadar bahwa ini adalah takdir Allah yang pasti terbaik ya, bahwa kita lahir di Indonesia berarti itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus mencintai negara kita sendiri dan menyadari bahwa peran kita ini sangat dibutuhkan untuk bangsa kita ke depannya, karena kedepannya ya kita inilah yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi stakeholder, yang akan menjadi penentu kebijakan gitu. Jadi mulai dari sekarang kita harus belajar untuk terus berkontribusi, untuk terus mengekspresikan diri kita ini. Sebaik generasi muda nggak mau ambil peran kan pasti sayang banget. Jadi kita sebisa mungkin harus aktif dan senantiasa berperan dalam kemajuan bangsa. Kalau kita sudah mencintai sesuatu, pasti kita akan berbuat baik, berbuat yang terbaik kan untuk dia. Begitu pula dengan bangsa dan negara kita ini. Jika kita sudah mencintai negara kita, pasti kita akan membela dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Begitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Apabila benar dan bermanfaat itu berarti datang dari Allah. Tapi kalau ada yang buruk atau kesalahan itu datang dari saya, manusia biasa yang banyak sekali kesalahannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penutup, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ama yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami terkait kesiapsiagaan bela negara. Semoga Mbak Ama semakin sukses ke depannya dan diberikan selalu kelancaran dalam bekerja. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.